Halo semuanya, selamat kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas pertandingan Arsenal melawan Brighton yang diakhiri dengan hasil seri 1-1. Pastinya hasil yang mengecewakan bagi para fans Arsenal karena mengingat rival-rival Premier League mereka seperti Liverpool dan Man City, mereka semua menang dengan sangat dominan. Man City menghajar West Ham dengan skor 3-1 dan tampil sekali lagi sangat dominan. Dan kalau saya lihat sih City tahun ini lebih garing daripada tahun kemarin. Dan Liverpool pun bersama Arne Slot malah kelihatan lebih kencang. Karena mungkin di bawah Jurgen Klopp masih ada bau-bau usang karena sudah bermain lama bersama Jurgen Klopp dan sekarang dengan pelatih baru, suasananya juga baru, masih masa-masa bulan madu, pemain seperti Luis Diaz, Mohamed Salah, semuanya makin gacor. Dan itu yang sangat memperhatinkan untuk Arsenal karena mereka di pertandingan melawan Brighton. Tim seperti Man City dan Liverpool, kalau mereka berada di situasi kemarin melawan tim seperti Brighton sebagai tuan rumah, kemungkinan besar mereka akan memenangkan laga. Tapi Arsenal mengecewakan, hanya bisa pungut 1 poin saja. Kenapa saya bilang kecewa? Itu bukan karena performanya Arsenal, tapi karena ada suatu tingkah bodoh dari Declan Rice yang sempat memungut kartu kuning kedua yang mengakibatkan dia diusir dari lapangan. Mungkin bisa dibilang wasit agak kurang adil dengan keputusan ini karena Joao Pedro juga bisa saja memungut kartu kuning ketika menendang bola jauh-jauh. Tapi perbedaannya dengan Declan Rice adalah Joao Pedro mungkin selang waktunya itu lebih spontan. Jadi bola baru keluar sedikit dia langsung tembak. Jadi mungkin masih ada momentum dari larinya Joao Pedro ini. Tapi Declan Rice itu jelas-jelas dia tidak perlu melakukan hal itu. Itu mungkin hal yang membantu mempermudah keputusan sang wasit. Jadi saya tidak menyangka lagi kalau memang Declan Rice itu pantas mendapatkan kartu kuning kedua. Ini adalah perbuatan yang sangat bodoh. Karena waktu masih saja memasuki menit ke-49 di babak kedua. Declan Rice pemain bintang Arsenal, pemain yang bisa dibilang paling diandalkan di squad, pemain yang cukup berpengalaman ini tahu situasinya Arsenal sedang 1-0. Dia harus memperkuat pertahanan, tapi apa yang dia lakukan malah mengakibatkan sebaliknya. Tidak ada hal yang memerlukan dia untuk melakukan hal itu. Kartu kuning kedua sungguh memalukan sekali dan bisa terlihat dari raut mukanya ketika dia memasuki ke dugout. Mukanya itu dia hanya menuju ke bawah dan hanya bisa menahan rasa malu saja. Dia tidak bisa melihat wajahnya Mikel Arteta selagi dia melewatinya. Luar biasa sekali dari Declan Rice, pemain yang berharga 100 juta. Kenapa saya bilang 100 juta? Karena pemain 100 juta itu memang harus lebih dewasa lagi dan lebih pintar membaca situasi. Dan akhirnya berkat golnya kartu merahnya Declan Rice, Joao Pedro bisa menyamakan kedudukan. Karena dari kartu merah tersebut, Brighton langsung mengambil alih dan mengepung Arsenal. Ini adalah hal yang wajar dan Joao Pedro bisa menyamakan kedudukan. Tapi ada satu hal lagi yang harus Arsenal sesali menurut saya, yaitu adalah ketika Declan Rice diusir dari lapangan, Arteta harus lebih
gercep lagi. Lebih membuat keputusan lebih cepat. Apa yang harus dia lakukan. Tapi apa yang dia lakukan adalah Arteta menunggu selama 10 menit tanpa membawa bala bantuan untuk lini pertahanan yang semakin lama semakin dikepung oleh Brighton. Seharusnya Calafiori bisa ditambahkan untuk memperkuat lini pertahanan Arsenal. Tapi keputusannya Arteta terlalu telat. Dia baru membawa Calafiori ke lapangan setelah João Pedro menyamakan kedudukan. Nah, hal yang dia lakukan sebelumnya seharusnya tidak dia lakukan setelah gol 1-1. Karena ketika 1-1, Arsenal sebetulnya masih bisa mencari gol kemenangan lagi. Brighton bermain sangat menyerang dan Arsenal bisa menyerang balik. Dan masih ada kesempatan untuk menambahkan gol. Tapi Calafiori malah ditambahkan untuk nggak tahu kenapa. Apakah Arteta sudah puas dengan 1-1? Tapi sebetulnya kalau dilihat dari irama permainannya, Arsenal masih bisa mencuri kemenangan. Dan kalau dilihat dari segi sudut seperti ini, Calafiori seharusnya dibawa belakangan. Jadi itulah yang memusingkan saya untuk berbicara di video kali ini. Calafiori seharusnya dibawa sebelum golnya João Pedro, malah dibawa setelah itu. Di mana Arsenal harusnya membawa satu penyerang lagi atau satu pemain jangkar yang bisa membawa arus permainan balik ke Arsenal lagi. Jadi itulah yang memusingkan saya di video hari ini. Dan juga mungkin yang memusingkan Arteta setelah pertandingan. Karena dia pastinya akan berpikir-pikir, kenapa saya melakukan kesalahan ini. Menurut saya ini adalah kesalahan yang cukup fatal. Karena yaitu, sekali lagi, Bukayo Saka ada 2 kesempatan gemilang setelah kartu merah tersebut. Di mana dia itu bisa membawa kemenangan ke Arsenal. Arsenal masih bisa menyerang Brighton. Dan itu mungkin salah satu nilai positif semangat juangnya Arsenal. Karena walaupun dikepung oleh Brighton, mereka masih tidak menyerah di dalam pikiran. Mereka masih berniat untuk apakah saya masih ada kesempatan untuk mencuri kemenangan dari tangannya Brighton. Itulah yang dicoba dilakukan oleh Arsenal. Tapi akhirnya masih gagal.